assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Senang banget ketemu lagi sama teman-teman. Dan kali ini aku sudah bersama dengan teman baik aku yang teman-teman juga udah banyak kenal nih pastinya. Apa yang aku mau bahas kali ini? Another inspiring stories dari temanku yang penuh inspiratif ini. Kalau dari judulnya pasti udah ketahuan kan, namanya nanti ada Andini Overfield. Jadi aku sekarang teman-teman udah tahu nih di video-video sebelumnya kalau aku lagi di rumah Teteh, dan Teteh ini sekarang lagi ada kegiatan baru. Nah, aku pengen tahu nih kegiatan apa sih, dan banyak deh yang mau diceritain. Langsung aja ya, ini dia Teteh. Halo. Hello again. Teteh, makasih ya udah mau sharing lagi nih seputar inspiring stories. Terima kasih udah diundang lagi di channelnya Nana Mada. Ini kayak karena pendek jadi kayaknya mesti gitu ya. Enggak usah jadi gini ya kamu. Kadang tadi di sini kayak udah masuk Udah gitu. masuk, biasa aja nyantai. Iya. Gue yang enggak. Ya kamu. Halo teman-teman. Oke, Teh. Jadi sekarang ini kan kamu punya kegiatan baru nih di selain YouTube, terus juga banyak hal lain yang kamu kerjain. Terus sekarang kamu ada kegiatan baru lagi nih Teh, life coaching. Ya, bisa diceritain nggak sih Teh sebenarnya life coaching itu tuh apa? Harus di Google dulu ini. Oke. Life coaching, sebenarnya life coaching itu ini yang secara general singkatnya aja gitu. Kalau arti sebenarnya mungkin ada lagi lah lain historinya dari mana dan sebagainya. Jadi sebenarnya mah guidance, orang yang mengguide kehidupan ya, life gitu. Apapun itu gitu, yang mensupport, mengguide supaya bisa membantu macam-macam dalam kehidupan, tapi intinya tuh menggali potensi seseorang gitu. Misalnya kan kita kadang kayak nggak tahu lah gitu, padahal potensi kita tuh banyak gitu, tapi karena dengan pengalaman dan lain sebagainya jadi terkubur ya. Nah, si life coach ini bisa membantu menggali lagi potensi itu dan bisa mengeluarkan dan bisa meng-guide misalnya untuk supaya tetap motivasi atau untuk meraih goals atau untuk bahkan yang kayak healing proses juga bisa. Sebenarnya banyak ya, tapi sekarang tuh malah macam-macam, ada yang relationship coach, ada yang business coach. Of course, kalau business coach mungkin orang udah lebih familiar ya. Tapi life coach itu memang general aja untuk memperbaiki diri lebih baik lagi gitu. Oke, jadi life coaching ini mungkin simpelnya membantu seseorang untuk menemukan tujuan hidup. Bisa jadi seperti itu. Biarpun orang bilang tujuan hidup itu kayak kalau menemukan tuh seperti yang pernah hilang gitu. Oke, iya. Jadi apa ya? Ya bisa juga menemukan gitu tujuan hidup, atau apa tadi kamu bilang? Iya, membantu seseorang untuk menemukan tujuan hidup, mengarahkan tujuan hidupnya gitu. Menggali potensi seseorang juga gitu ya. Jadi menurut life coach itu seseorang itu udah bagus the way they are. Tidak usah ada yang ditambah, cuman digali aja gitu, karena setiap orang kan berbeda. Betul. Gitu. Jadi digali, kamu ya ada, tidak usah menjadi orang lain atau apa, kamu aja, tapi menjadi diri yang the best. Oke, gitu. Iya. So terakhir aku kerja di sini tuh sebagai tukang masak lah istilahnya, masak terus catering dari rumah karena punya anak dan lain sebagainya. Nah, kalau namanya udah punya anak kan kita jadi mikirnya lain ya. Oh, aku kerja apa nih karena pengen di rumah atau nggak ninggalin anak. Sementara kalau bayar orang ngurus anak jadinya nggak ada uangnya gitu ya, di jumlah jamnya akhir bulan kayak nombok atau ya pas-pasan gitu. Nah, dari situ mulailah cari-cari kerjaan online. Aku pikir wow, bisa kerjaan online gitu. So anyway, ini short story aja. Aku tuh suka banget di tahun 2016 dengan personal development, personal improvement. Semacam buku-buku kayak self help book. Lihat-lihat video yang motivasi kayak gitu. Terus aku pikir wow, anybody can do anything kayak gitu. Ternyata hidup ini banyak possibility gitu ya, limitless possibility teman-teman. Dari situ aku kayak pengen lebih mendalami lagi, terus
kayak pengen mendalami semacam human psychology gitu. Kenapa seorang bisa sesukses ini? Kenapa seseorang bisa berpikiran seperti ini gitu? Kenapa kehidupan aku seperti ini gitu? What makes somebody the way they are? Nah dari situ ternyata ada sih pelajarannya didalami, kursus dan lain sebagainya. Sampai suatu hari aku membeli kursus ya, kayak enroll kursus online ke namanya Gina Devi. Kamu pasti ingat itu? Iya, Gina Devi ya. Iya, Gina Devi. Wah aku suka banget, terus ternyata dia seorang life coach gitu ya, seorang coach lah. Terus aku bilang Gina Devi ini cantik, kayak powerful. Kalau ngomong itu bagus banget, kayak orang itu mesmerize gitu ya, kayak wah dia membantu banget dan membantu banyak orang untuk berubah menjadi lebih baik lagi gitu dalam bisnis, dalam hidup. Terus aku, life coach tuh kayak gitu. Dari situ aku tertarik, nah, wow, what a great job, bisa membantu orang menjadi lebih baik gitu ya. Itu kan sebuah kayak fulfillment ya buat kita, sebuah apa sih? Nah, bukan kepuasan diri ya. Aku mau bilang keenakan. Sebuah kepuasan tersendiri, kita itu berguna gitu ya buat orang lain. Wow. Dari situ, dan you can make money gitu ya doing it, and so much money. Kalau memang ya yang bagus itu life coach itu kan beribu-ribu pound gitu untuk itunya, fee-nya. Aku bilang oke, aku kayaknya mau ini aja deh, mau jadi life coach. Gimana? Nah dari situ langsung aku mendalami lagi gimana caranya menjadi seorang life coach, kursus ini, kursus itu gitu, baca buku ini. Dan alhamdulillah terus aku praktekin lah langsung dari dulu, tapi on and off gitu. Dan sekarang lagi belajar lagi juga. Ingin menjadi certified sekarang. Certified life coach sama coaching mind. Dan aku salah satu, alhamdulillah nih Nel, ini sedikit bragging. Alhamdulillah jadi murid yang paling tekun gitu. Wah, iya. Terus aku kayak lebih kesana kemari lah, aktif lah di situ. Dan alhamdulillah diangkat lah, kayak dikasih job role menjadi seorang manajer juga di coaching mind. Nah itu kegiatan baru ya selain YouTube. Jadi itulah kenapa memilih life coaching, karena ada kepuasan tersendiri. Kan orang pasti kalau yang mendapatkan purpose in life itu pasti ada kepuasan tersendiri, biarpun itu mungkin main musik, menggambar, melukis atau berdagang apapun, ada kepuasan tersendiri. Itulah living with purpose gitu. Oke. Wow, menarik ya teman-teman, karena terus terang gini Teh, sebelumnya tuh ada pertanyaan gitu dari teman-teman juga, life coaching itu apa sih gitu, life coaching apa, karena kan Teteh sebelumnya di vlog-vlog sebelumnya juga kan suka mention soal life coaching gitu. Ada teman-teman suka nanya, Teteh lu lagi dalemin life coaching ini apa sih gitu kan. Ya aku menjelaskan yang sebisa aku gitu. Nah kebetulan juga aku cerita sedikit teman-teman, kalau teman-teman lihat di vlognya Teteh ini, aku pernah bilang aku tuh nggak betah di sini gitu, dan berapa banyak aku ngeluh segala macam gitu, sampai akhirnya aku bisa merubah pikiran seperti ini juga karena dibantu sama coachingnya Teteh seperti itu. Penasaran kan teman-teman apa sih sebenarnya life coaching ini gitu ya. Jadi interesting banget. Teh, nih ya, aku mau tanyakan, kalau misalnya life coaching tadi itu kan membantu seseorang untuk ya menemukan potensi dirinya seperti itu ya. Nah, kalau Teteh sendiri waktu itu apa yang membuat Teteh benar-benar kayaknya oke, tadi udah dijelasin gitu, ini bisa menghasilkan segala macam, tapi apa yang membuat Teteh untuk memutuskan, oke, gue mau jalanin ini? Karena tadi kan Teteh bilang untuk ambil sertifikasinya aja ini juga kan perlu waktu dan 1,000 pound gitu kan buat seperti ini gitu. Apa sih yang buat Teteh pokoknya oke, gue mau mutusin untuk jadi life coach? Karena kepuasan itu yang main drive-nya itu ada enjoyment gitu. Melakukannya itu aku enjoy banget, nge-coachnya aku enjoy ke orang. Terus apalagi kalau orang bilang, wah itu misalnya datang ke aku, aku punya problem ini, aku kayaknya spilling stuff bla bla bla. Terus kita having coaching session, biasanya tuh aku menanyakan balik ya dengan berbagai macam pertanyaan. Jadi itu kan menggali mereka secara tidak sadar, sedikit demi sedikit mereka menemukan jawaban sendiri sebenarnya. Aku sih sebenarnya enggak kasih jawaban, Nel kamu harus gini harus gitu, enggak. Aku tanya, kamu maunya apa, kemarin bagaimana, gitulah. Sampai akhirnya ketemu. Jadi orang yang datang awalnya misalnya begini ya, pas udah coaching agak sedikit smile, nah itu kayaknya
kepuasannya di situ. Kepuasannya di situ ya. Dan ya aku benar-benar enjoy dan kayaknya this is my Panggilannya di situ gitu ya. Waktu pertama kali dengernya dari Gina Divi itu ya? Iya, padahal udah tahu awal-awalnya aku kayak sign up to kursus-kursus lain, tapi nggak pernah mikir bahwa aku pun pengen menjadi aku gitu. cuman seneng aja nge-coach ke orang gitu ya. Wah, kayaknya kehidupan aku lebih baik nih dengan coaching ini. Menurut aku nih ya, aku lebih baik nggak selalu mengutamakan ego misalnya. Nah ini pun kayaknya salah satu yang membantu aku lebih calm in so many ways, kayak dengan mantan suami, dengan anak-anak, dengan suami pun, karena aku kayak punya pandangan beda gitu sekarang. Aku tidak bisa yang hanya aku gitu. Kalau dulu kan misalnya seperti itu. Jadi wow, ini membantu banget sih untuk pengembangan diri gitu, menjadi lebih baik gitu. Dan lebih baik itu ternyata enak, karena enak di kita dan aku lihat enak di sekeliling. Kayak misalnya berbaik dengan mantan suami, tidak hanya aku merasa ringan, tapi aku juga melihat orang-orang di sekeliling itu juga happy aja gitu. Coba sedangkan kalau sebaliknya, Nel, kalau aku yang pokoknya aku nggak bakalan ngomong sama dia lagi, which is normal, setiap yang cerai pasti begitulah ya. Orang-orang pasti lebih mengerti kalau aku nggak ngomong sama dia, ya iyalah orang kamu sakitin gitu ya, pasti disetujui gitu. Tapi itu kan berat di aku juga. Dan berat di anak-anak, berat di dia. Jadi tiap conversation mungkin aku selalu panas gitu. Jadi menjadi lebih baik itu ternyata baik. Iya, betul. Jadi apa ya hati nggak sempit gitu kan. Terasa lebih ringan, otot-otot kayak relax. Mudah-mudahan jadi jauh dari penyakit. Ini jangan goyang-goyang loh. Oh iya. Ini sampai begini. Nah, terus Teh, ada nggak kata-kata dari si Gina Divi atau coach-coach lainnya yang nyangkut banget di kamu, yang kamu praktekin sampai sekarang? Banyak sih, apa ya? Yang langsung aku inget aja satu, gak tahu siapa ini yang ngomong, you get what you tolerate in life. What you tolerate in life, kamu akan dapat apa yang kamu toleransikan di hidup kamu ya. Sebenarnya kenyataan kita di hidup kita ini tergantung seberapa besar toleransi kita terhadap kenyataan tersebut. Ya, bisa dimengerti. Bisa ya. Make sense kan? Gile, aku tertawa. Aku juga gitu. Gitu kayak langsung sak. Iya. Oh iya juga, dalam relationship, dalam keuangan, dalam friendship, semua itu you get what you tolerate. Kalau kamu masih toleransi dengan kenyataan tersebut, maka kamu akan tetap di situ. Biarpun kamu komplain, aku nggak suka ini, atau I don't like my life, nggak punya uang terus misalnya ya, atau relationship ini aku nggak happy, tapi selama kamu toleransi, maka kamu akan tetap di situ. Suatu hari kamu toleransi kamu udah hilang, kamu bilang I get out of this, and then you will have different life. So when you think if you wanna change your life, kalau kamu mau mengganti ya, mengubah kehidupan, ya harus toleransinya ya diganti. Batas toleransinya ya harus berubah. Gitu ya. Kalau kita tidak merubahnya ya tetap di situ. Wah, Teteh, terima kasih banyak. Ini ceritanya sebenarnya masih banyak lagi yang aku mau tanya, cuman waktunya udah kepanjangan nih teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman cukup jelas. Tapi kalau memang ngerasa teman-teman merasa butuh atau mau tahu lebih banyak lagi, bisa langsung hubungin Teteh di Instagramnya Nino Foto. Dan khusus buat subscribernya Nelma, kalau ada yang mau live coaching sama aku, setengah harga diskon. Wow. Jadi 222 per 3 bulan. Oke. Per 3 bulan ini berlaku sampai Desember 31 ya. 31 Desember maksudnya 2021. Wow, terima kasih Teteh tuh teman-teman, ada diskon 50% loh. Oh, dan juga kalau misalnya ada yang mau, stay tune aja. Aku kadang
bikin yang grup coaching itu. Nah, Oh iya. kalau yang grup coaching biasanya 4 minggu atau 6 minggu kita belajar untuk men-set goal yang baik dan terarah, ya kan? Nah, gimana itu membantu gak dulu? Oh, Membantu very. Kebanyakan sih membantu tuh. Jadi kalau yang mau ikutan stay tune. Kalau aku di Instagram biar nggak ketinggalan. Itu biasanya harganya 200.000 saja per 6 minggu atau Rp200.000 ya, bukan Rp200.000 ya. Iya. Jadi 4 minggu atau 6 minggu. Oke lah kalau gitu Tete, terima kasih banyak sharingnya, informasinya. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat ya informasi ini, dan Tete sukses terus, Terima sehat kasih. terus dan makin berkibar. Amin. Wah.